Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Rosi Amiasih, dengan nomor induk mahasiswa 1908106181 dan rekan saya yaitu Nur Haini dengan nomor induk mahasiswa 1908106106. Nah, di sini kami akan membahas terkait sistematik literatur review. Adapun pokok pembahasan dalam video kali ini yaitu yang pertama, ada pengertian sistematik literatur review, kemudian yang kedua ada tujuan sistematik literatur review, dan yang ketiga ada karakteristik sistematik literatur review, dan yang keempat ada manfaat sistematik literatur review, dan yang kelima ada tahapan sistematik literatur review, dan yang terakhir kelebihan dan juga kekurangan dari sistematik literatur review. Nah, yang pertama ada pengertian sistematik literatur review. Jadi sistematik literatur review merupakan suatu istilah yang mana digunakan untuk merujuk pada suatu metodologi penelitian atau suatu riset tertentu yang mana pengembangan yang dilakukan itu untuk mengumpulkan dan juga mengevaluasi penelitian yang terkait pada fokus topik tertentu. Nah, yang kedua ada tujuan sistematik literatur review. Nah, berdasarkan jurnal Triandini dan kawan-kawan tahun 2019, penelitian sistematik literatur review ini dilakukan untuk berbagai tujuan, yaitu yang pertama sering dibutuhkan untuk penentuan agenda riset sebagai bagian dari disertasi atau tesis, serta merupakan bagian yang mana melengkapi pengajuan hibah riset. Kemudian yang kedua, untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan juga mengevaluasi serta menafsirkan semua penelitian yang tersedia dalam bidang topik fenomena yang menarik dengan pertanyaan penelitian tertentu yang juga relevan. Karakteristik sistematik literatur review itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu memiliki tujuan dan juga pertanyaan penelitian atau review yang jelas. Kemudian yang kedua, analisis ekstraksi dan juga penilaian terhadap kualitas pada studi-studi yang dikaji. Kemudian yang ketiga, pencarian literatur yang komprehensif untuk mengidentifikasi semua studi yang relevan baik yang terpublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Kemudian yang keempat, presentasi dan juga sintesa dari temuan yang telah diekstraksi. Kemudian yang terakhir yaitu transparansi dalam hal metodologi dan pelaporan dalam suatu review. Nah, adapun manfaat sistematik literatur review itu dibagi menjadi 4. Yang pertama menunjukkan kedekatan dan juga seberapa paham seorang peneliti dengan topik penelitian yang akan dilakukan dan kemampuan seseorang peneliti untuk memahami konteks penting dari suatu karya ilmiah. Yang kedua, mengembangkan suatu kerangka teori dan juga metodologi penelitian yang mana akan digunakan dalam suatu kegiatan ilmiah berupa penelitian. Kemudian yang ketiga, menunjukkan kepada publik mengenai kemanfaatan dari suatu penelitian yang dilakukan, serta menunjukkan kepada publik bagaimana penelitian yang akan dilakukan dapat mengatasi suatu kesenjangan atau memberikan kontribusi solusi atas suatu permasalahan. Kemudian yang terakhir itu memposisikan diri sebagai salah satu peneliti yang ahli dan memiliki kemampuan dalam melakukan penelitian serta menguasai setiap tahapan penelitian, sehingga layak untuk disejajarkan dengan penelitian lain atau seorang ahli teori lainnya. Adapun tahapan penyusunan sistematik literatur review itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada menentukan literatur yang relevan. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi sumber literatur review. Kemudian yang ketiga, melakukan identifikasi tema dan kesenjangan antara teori dengan kondisi lapangan jika ada. Dan yang keempat, itu membuat struktur garis besar. Dan yang terakhir itu menyusun ulasan literatur review. Nah, tahapan yang pertama itu ada menentukan literatur review yang relevan. Nah, untuk mampu mendapatkan suatu referensi, artikel, atau juga buku yang sesuai, maka seorang peneliti itu harus mengawali dengan membuat suatu beberapa daftar keyword yang mana akan digunakan untuk pencarian data awal. Nah, peneliti itu harus fokus pada topik dan juga pertanyaan penelitian yang telah disusun sebelumnya. Nah, adapun ada beberapa sumber yang dapat diakses untuk mendapatkan materi yang relevan dengan topik penelitian, yaitu diantaranya ada katalog perpustakaan, Google Scholar atau Cendekia, kemudian ada EBSCO dan juga Medline. Semakin banyak kutipan yang dimiliki oleh suatu artikel atau jurnal, maka artikel atau jurnal tersebut itu layak untuk peneliti gunakan sebagai salah satu sumber referensi dalam penyusunan suatu literatur. Tahapan yang kedua ada melakukan evaluasi sumber literatur review. Nah, untuk meningkatkan kualitas pencarian dan juga kualitas untuk membaca referensi yang ditemukan, maka peneliti itu dapat menanyakan kepada diri sendiri terkait tentang yang pertama, masalah apa yang sebetulnya ingin peneliti teliti dan juga selanjutnya disajikan dalam penyusunan literatur review. Kemudian pertanyaan kedua, apakah konsep utama yang ingin dibahas atau dialami oleh peneliti dan bagaimana setiap konsep ini nantinya akan didefinisikan. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah teori, model, dan juga metode utama yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penyusunan literatur review. Kemudian yang keempat, apakah literatur review disusun menggunakan kerangka kerja yang ada atau menggunakan pendekatan inovasi. Kemudian pertanyaan kelima, apakah hasil dan kesimpulan dari literatur review akan disusun nantinya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah kaitan antara literatur review yang akan disusun dengan artikel ilmiah yang telah dipublikasikan, dan bagaimanakah kaitan antara literatur review dengan kondisi yang ada di lapangan.
Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah bentuk kontribusi dari literatur review yang Anda susun terhadap pemahaman yang Anda miliki terhadap suatu topik yang Anda angkat sebagai bahan studi literatur review. Kemudian pertanyaan selanjutnya, seperti apakah informasi yang akan disajikan dalam literatur review dan apakah argumen yang mendasari informasi tersebut. Dan pertanyaan terakhir, apakah kekuatan dan juga kelemahan dari literatur review yang sedang Anda susun saat ini. Nah, untuk dapat menjawab setiap pertanyaan di atas, tentunya peneliti harus memastikan bahwasanya sumber referensi yang digunakan itu memiliki kredibilitas yang tinggi. Nah, salah satu hal yang dapat atau kita lakukan dan tidak kalah pentingnya itu setelah peneliti melakukan evaluasi terhadap referensi yang digunakan, peneliti itu harus memulai mencatat setiap referensi yang digunakan dalam penyusunan suatu sistematik literatur. Di sini saya Nurheni akan melanjutkan presentasi dari Rosi Amiasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara melakukan identifikasi tema dan kesenjangan antara teori dengan kondisi di lapangan jika ada. Nah, langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti pertama melakukan identifikasi mengenai tren dan pola terkait suatu teori, metode, atau hasil. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi tema yang sering muncul. Biasanya tema yang sering muncul ini yang sedang tren atau sedang populer. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi terjadinya perdebatan atau perbedaan pendapat. Dari perbedaan pendapat ini kita harus bisa menyimpulkan, harus bisa mengembangkan suatu pendapat yang sesuai. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi publikasi penting. Sumber acuan yang digunakan ini sudah relevan atau belum? Kemudian sudah terpercaya atau belum? Kemudian yang terakhir, mengidentifikasi kesenjangan yang ada. Nah, kesenjangan yang ada pada suatu permasalahannya itu apa? Kemudian ada cara membuat struktur garis besar. Cara membuat struktur garis besar ini ada beberapa metode yang dapat digunakan. Pertama, ada kronologis. Kronologis ini merupakan pendekatan yang paling sederhana dan yang paling mudah digunakan karena konsepnya sudah dapat nampak dengan jelas. Kemudian yang kedua, tematik. Nah, kalau penelitian tematik ini penelitian yang sudah terdapat beberapa tema sentral atau tema utama. Nah, kemudian yang ketiga, ada metodologis. Metodologis ini merupakan fokus kajian yang dilakukan seorang peneliti yang bersumber pada berbagai metode penelitian. Jadi pada peneliti ini mau fokus ke kajian mana, misalnya mau ke model pembelajaran atau mau ke metode pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada teoritis. Nah, teoritis ini merupakan literatur review yang digunakan untuk membahas berbagai konsep teori, mendefinisikan berbagai model dari berbagai para ahli yang disatukan gitu. Nah, kemudian menyusun ulasan literatur review. Menyusun ulasan literatur review ini ada formatnya. Yang pertama itu ada pendahuluan literatur review, yang kedua ada isi literatur review, dan yang ketiga ada kesimpulan. Kita bahas pendahuluan terlebih dahulu. Nah, pada bagian pendahuluan ini peneliti harus secara jelas menetapkan fokus dan tujuannya. Kemudian, kalimat yang digunakan tidak di luar konteks topik. Nah, jika literatur review sebagai tugas akhir, peneliti disarankan untuk mengulang masalah utama yang diangkat dalam penelitian, mencoba menuliskan mengenai ketepatan waktu atau kecenderungan yang terjadi. Jika literatur review yang berdiri sendiri, penulis dapat mengemukakan mengenai topik dan kepentingan dari penyusunan literatur review, kemudian membahas mengenai ruang lingkupnya dan membahas tema tersebut. Pada bagian isi literatur review, yang pada bagian ini merupakan bagian inti, peneliti dapat menyusun sesuai dengan keinginan. Kemudian subjudul dan bagian isi ini sistematik, tidak tumpang tindih. Pembagian subjudul atau bagian dalam literatur review tidak terbatas. Kemudian untuk mengurangi risiko meluasnya topik, maka peneliti dapat membatasi terapi komplementer pada satu metode saja. Nah, dalam penyusunan isi literatur review ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti. Pertama, harus ringkas dan lakukan sintesis. Yang kedua, lakukan analisa dan interpretasikan. Kemudian yang ketiga, evaluasi secara kritis tema atau topik yang diangkat. Kemudian yang keempat, tulis setiap isi dari literatur review dengan struktur yang baik. Nah, kemudian kesimpulan literatur review. Pada kesimpulan ini, peneliti dapat merangkum temuan utama yang telah didapatkan pada bagian sebelumnya. Jika ada suatu korelasi, suatu teori baru, kesenjangan antara teori dengan kondisi di lapangan, peneliti harus mampu membuat uraian yang lugas mengenai hal tersebut. Nah, jika kesimpulan literatur review sebagai tugas akhir, maka peneliti harus memperlihatkan bagaimana literatur review disusun mengenai kesenjangan, informasi, atau pengetahuan yang baru. Hasil output dari literatur review ini, jika berupa metode, maka peneliti harus memaparkan secara rinci. Kemudian, jika literatur review yang berdiri sendiri, peneliti dapat mengulas setiap implikasi dari keseluruhan referensinya. Nah, peneliti menyusun mengenai saran yang diberikan peneliti terkait hasil literatur review tersebut. Jika ditemukan kesenjangan, maka harus dibahas secara detail pada kesimpulan. Nah, terdapat kelebihan dan kekurangan pada sistematik literatur review. Kelebihannya itu, pertama, dapat meningkatkan bukti dari penelitian sebelumnya. Yang kedua, dapat mewakili informasi dari berbagai pertanyaan penelitian yang tersedia dalam penelitian. Kemudian terdapat kekurangan dari sistematik literatur review. Pertama, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memenuhi persyaratan dari pertanyaan penelitian. Yang kedua, kurang teliti dalam menemukan literatur secara menyeluruh karena terkadang melewatkan beberapa studi penting yang mempengaruhi kesimpulan. Nah, berikut referensi yang kami gunakan dalam penyusunan PowerPoint ini. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.